Akhirnya Sandiaga Uno memutuskan. Sekitar Oktober tahun 2022 lalu, nama Sandiaga Uno sempat menjadi sorotan tajam. Sandiaga Uno menjadi topik hangat yang dibicarakan dalam kancah perpolitikan di tanah air. Secara mengejutkan, Sandiaga Uno masuk ke daftar calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Padahal Sandiaga diketahui bukan kader P3. Ada bicara sedikit mengenai kebangsaan, tentunya sebentar lagi masuk kontestasi demokrasi. Beliau memberikan pandangan-pandangan kepada saya, tapi tentunya sifatnya tertutup dan ini menjadi pegangan buat saya untuk pandangannya bahwa kontestasi demokrasi 5 tahun sekali ini harus dijaga agar sejuk, harus dijaga keberlanjutan ekonominya, harus punya fokus kepada apa yang dibutuhkan masyarakat. Terkait tahun 2022 lalu, Sandiaga Uno masih tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Masuknya Sandiaga ke Bursa Caketum P3 memang atas usulan Dewan Pimpinan Cabang DPC P3. Namun tidak diketahui berapa jumlah DPC yang mengusulkan Sandiaga dan DPC mana saja. Waktu terus berlalu. April 2023 lalu, Sandiaga Uno memutuskan untuk keluar dari Partai Gerindra yang telah membesarkan namanya. Sedikit demi sedikit, rumor itu terbukti kebenarannya. Tapi sampai saat ini Sandi belum memutuskan masuk ke partai politik mana setelah keluar dari Gerindra. Sandiaga Salahuddin Uno mengaku masih belum meneguhkan hati untuk berlabuh dengan partai politik manapun. Meski Pilpres 2024 segera berjalan, sepertinya Uno sangat berhati-hati dalam meniti karir politiknya, termasuk langkah politik penting menuju Pilpres 2024. Dirinya tidak tergesa-gesa untuk masuk P3 sebagaimana isu selama ini. Padahal P3 sangat welcome jika memang Sandi berminat. Langkah-langkah politik Sandi sangat dinantikan seiring elektabilitasnya yang memadai untuk jadi cawapres. Saya cek sampai saat ini memang surat pengunduran diri belum ada, tetapi di Undang-Undang Partai Politik kalau seseorang sudah beralih menjadi kader partai lain, tentu otomatis keanggotaan di partai sebelumnya kan gugur. Demikian. Dan kita tunggu saja nanti rilis dari Partai Persatuan Pembangunan atau rilis dari yang bersangkutan gitu. Langkah politik Sandi sedikit demi sedikit terungkap. Kabar terbaru, Sandi menyebut akan mengusung konsep percepatan pembangunan Presiden Jokowi. Tidak mengubah arah tapi melanjutkan. Sandi menganggap arah politik Presiden Jokowi sudah tepat, tinggal dilanjutkan. Akhirnya Sandi memutuskan untuk tidak berlawanan arah dengan Presiden Jokowi. Dalam hal ini Sandi sangat cerdas, karena bila ingin berpolitik harus mengikuti keinginan masyarakat. Dalam survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi mencapai angka 82%. Sangat sulit jika berada berseberangan dengan arah politik Presiden Jokowi. Masyarakat cenderung menyukai sosok Presiden Jokowi dan kinerjanya selama ini, mulai dari kemampuan mengendalikan penyebaran COVID-19, menjaga kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global, dan lain-lain. Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai mampu menjaga banyak hal sehingga masyarakat Indonesia terkena dampak minimal, tidak sampai membuat ekonomi kacau dan kesehatan masyarakat parah. Presiden Jokowi terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan sering belusukan mencari tahu apa kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Harga-harga bahan makanan pokok berusaha dijaga sebaik mungkin agar seimbang antara pembeli dan pengusaha, terjadi sinergi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu,
Jika ada pihak yang mengambil jalan berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi, cukup beresiko. Setidaknya harus berjuang meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa lebih baik daripada Jokowi di pemerintahan selanjutnya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?